Udah mulai nih? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis di masa pandemi. Dan anggota ada 1. Bogo Putra Anugrah, 2. Christine Aryani Putahayan, 3. Ladina Andresa, 4. Mariska Nur Anissa, 5. M. Iqbal Kadafi, 6. Muhammad Rizkianto, 7. Salsabila Dwi Deli Fenika, dan 8. Sultan Mujahid Abdul Jabbar. Pandemi COVID-19. Virus corona, atau yang disebut juga coronavirus, merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang. Siapa saja dapat terinfeksi virus corona ini, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Wabah virus corona telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya terhadap bisnis. Saat ini semakin sedikit orang yang berpergian keluar rumah sejak pemerintah menganjurkan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Banyak hal yang mempengaruhi bisnis di masa seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah konsumen jadi jarang keluar, hanya berbelanja seperlunya, dan melakukan berbagai transaksi via online. Selain itu, pembatasan sosial pun menyebabkan berbagai aktivitas bisnis mesti dilakukan secara jarak jauh, sehingga banyak pekerja yang harus bekerja dari rumah atau yang disebut dengan work from home. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dampak pengaruh COVID-19 dan pengaruh pekerjaan bisnis pada saat masa pandemi ini yang harus terus bertahan selama pandemi. Apa saja yang dilakukan agar tetap bertahan, dan solusi apa yang bisa memanfaatkan teknologi pada masa pandemi ini? Mari kita simak dengan cara berikutnya. Menurut Kojinet et al. 2010, arti e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis yang memanfaatkan sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merek, dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan keyakinan. Persepsi dipantulkan ke bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Motivasi tercermin keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. E-commerce Shopee. Pertumbuhan e-commerce telah menciptakan peluang baru bagi penjual, UMKM, dan mitra brand. Tren ini tercermin di Shopee. Transformasi digital dari offline ke online menjadi strategi industri retail untuk dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 saat ini berpengaruh besar terhadap omset penjualan para pengusaha yang berjualan secara konvensional. Karena pandemi yang terjadi menyebabkan banyak pelaku penjual mengalami penurunan omset yang akhirnya mengalami kerugian. Tidak jarang para pemain memanfaatkan e-commerce untuk berjualan secara online. Shopee pun menjadi salah satu platform yang digunakan oleh para pemain di industri retail. Shopee pun mencoba memanfaatkan posisinya sebagai e-commerce dan beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Berbagai inisiatif pun dilakukan oleh Shopee untuk menjaga performa di masa krisis, baik kebijakan secara internal maupun eksternal. Memahami adanya peningkatan permintaan akan produk atau kategori ini, selain memastikan ketersediaan stok barang, Shopee juga berupaya untuk menjaga harga produk untuk berada di taraf wajar dan sesuai dengan kondisi pasar. Saatnya perkembangan e-commerce tersebut tentu mempelajari tantangan tersendiri. Hal ini ialah yang juga dialami Shopee. Tantangan pertama adalah dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten
unik yang merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Tantangan kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara tertulis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Tantangan ketiga adalah menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi iklan Shopee. Shopee secara konsistensi menghadirkan berbagai festival belanja serta inisiatif terbaru yang memberikan keuntungan lebih bagi pengguna seperti diskon hingga 95%, flash sale, dan sebagainya. Oke, halo teman-teman. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan e-commerce atau Shopee, ya. Oke, di sini sebelumnya kita masuk dulu ke akun bisnis saya, akun bisnis kita masing-masing, dan masuk ke menu Seller Center ya, teman-teman. Oke, di Seller Center ini ada beberapa fitur yang tertera di sebelah kiri. Di sini ada fitur pengiriman, pesanan, produk, promosi saya, keuntungan, data, perkembangan, penjual, layanan pembeli, toko, pengaturan, dan sebagainya lah ya. Oke, di sini seperti yang kita ingin pelajari, untuk fitur pengiriman ini, apapun yang berhubungan dengan pengiriman, yang nantinya akan terlihat di dashboard, teman-teman. Jadi, di pengiriman ini kita bisa melihat pengiriman saya, terus pengiriman massal, dan pengaturan pengiriman. Contohnya, seperti menggunakan kurir, dan sebagainya. Di pesanan, kita bisa melihat status pesanan kita, terus ada pembatalan dan sebagainya. Lalu di produk, kita bisa menambahkan produk baru, menambahkan foto, mengedit tentang deskripsi produk tersebut, dan sebagainya yang berhubungan tentang produk. Nah, di fitur promosi ini adalah kita bisa menggunakan iklan yang tertera di Shopee, ada iklan layanan, iklan pencarian, flash sale, dan sebagainya, yang nanti kita akan demokan di iklan ini. Tapi sebelum dari situ kita jelaskan kembali ada apa saja. Yang selanjutnya ada keuangan. Nah, di sini biasanya orang-orang finance atau orang-orang yang berhubungan dengan uang bisa melihat di dashboard. Kita bisa melihat penghasilan saya, terus saldo saya, rekening bank, pengaturan pembayaran, dan sebagainya. Terus bisa melihat di data bisnis saya, kesehatan toko, nanti bisa melihat tentang progresnya seperti apa, omset, GMV, dan sebagainya. Terus ada perkembangan penjualan, layanan pembeli, toko, pengaturan yang memang ini udah mempermudah kita untuk mengoperasikan si Shopee tersebut. Oke. Kembali ke yang ingin kita perdalam, yaitu bagian tentang iklan Shopee. Di bagian promosi saya. Kenapa iklan Shopee ini sangat penting? Karena di e-commerce itu kita tidak cukup untuk hanya menyimpan produk kita lalu menunggu ada yang melirik atau ada yang melihat untuk membeli produk kita. Tapi iklan pun sangat fundamental di e-commerce gitu, karena salah satu persaingan di e-commerce itu adalah iklan gitu, guys. Oke, di sini kita akan setting iklan, yaitu ada iklan pencarian dan ada iklan produk serupa. Sebenarnya ini ada beberapa iklan, cuman yang kita fungsikan ini adalah iklan yang sering disebut dengan top ads atau ads-nya gitu, ads di Shopee. Nah, di sini saya akan setting tentang iklan pencarian. Apa sih iklan pencarian itu? Iklan pencarian itu adalah kita setting teman-teman ketika mencari sesuatu barang, mengetikkan menggunakan keyword atau kata kunci, itu bisa keluar tentang produk kita. Nah, di sini ada iklan produknya, ada iklan pencariannya, ada pencarian produk ya, teman-teman. Di sini ada modalnya bisa kita atur tanpa batas atau bisa ditentukan modal. Contohnya kita menentukan modal, iklan itu kita mempunyai budget 100.000 per hari, contohnya ya. 100.000 per hari, di sini ada bisa modal per hari atau total modal. Nah, fungsinya apa? Ditentukan modal ini, iklan akan berhenti ketika mencapai 100.000 agar tidak terjadi ibaratnya kerugian gitu ya. Kalau misalkan kita mau setting per hari budgetnya punya
punya budget marketingnya sehari 100.000. Kalau misalkan total modal, misalkan kita total modalnya 25.000 nih di sini. Total modal itu iklan ini akan berhenti ketika modal itu habis gitu, atau iklan itu sudah mencapai biayanya 25.000 gitu teman-teman, jadi otomatis habis. Tapi kita di sini coba contoh kita demokan memakai modal harian yang berkisar 100.000 lah ya. Oke. Di periode ini kita bisa batas, selain bisa membatas lewat modal, kita bisa membatas dengan periode waktu, bisa tanpa batas waktu sampai memang kita nonaktifkan iklan tersebut. Bisa juga kita tetapkan tanggal mulai dan selesai. Biasanya tanggal mulai dan selesai ini di hari-hari besar seperti payday atau tanggal kembar 11-11, 12-12 dan sebagainya gitu ya. Ini bisa disetting. Atau ketika kita mempunyai event. Contohnya kita bakal ada di 1 sampai 12 Desember, misalkan payday, event payday yang sekarang Desember. Nah, udah ditentukan itu, kita tentukan produk apa saja yang mau kita iklankan gitu. Di sini tinggal ada pengaturan produk, tinggal klik yang tanda plus ini. Nah, di sini kalau kalian teman-teman punya beberapa produk banyak, akan muncul produk dan kita bisa mencarinya di sini. Tapi karena ini hanya untuk demo dan kita memasukkannya cuma 1, ya jadi langsung tertera di sini. Kita bisa klik. Ini muncul harga dan stoknya stoknya ya. Jadi teman-teman sebelum mengiklankan tuh harus input dulu produk di produk saya yang tadi di awal di home seller center tersebut. Nah, jika kita setelah memilih lalu konfirmasi. Nah, sesudah konfirmasi ini langsung pengaturan kata kunci. Nah, ini yang pentingnya tuh di iklan kata kunci tersebut. Di sini kita bisa memilih otomatis, itu pilih otomatis berarti mengikuti rekomendasi Shopee atau bisa pilih manual. Contohnya kita tinggal kalau misalkan pemilihan otomatis dimatikan, kita bisa tambah iklan pencarian. Nah, di sini bakal muncul rekomendasi kata kunci yang di sini misalkan populer atau baik gitu ya. Kayak misalkan di sini tertera volume pencariannya berapa, harga rekomendasi per kliknya berapa, ini muncul di sini. Tapi kita juga bisa memasukkan misalkan karena bisnis kita di F&B atau food and beverage atau cemilan, kita bisa berasumsi bahwa kira-kira apa aja sih kata kunci yang ketika orang ingin cemilan tuh mengetikkan apa aja. Misalkan kita ketik cemilan, nah cemilan pedas contohnya. Nah, kita bisa menambahkan cemilan pedas ini ke iklan yang kata kunci yang akan kita set. Jadi ketika nanti ada yang search tentang makanan pedas atau cemilan pedas, itu munculnya produk kita teman-teman gitu. Ini bisa lebih dari 1. Misalkan cemilan kering kita tambahkan snack makanan kering, jajanan ringan yang berhubungan dengan deskripsi produk kita gitu. Semakin banyak keywords yang kita setting atau kata kunci yang kita setting, semakin banyak pula kemungkinan kita bisa tampil di page gitu, homepage atau di page pertama pada saat teman-teman search tentang kata kunci tersebut. Oke. Tapi di sini ada beberapa ragam macam kata kunci gitu ya. Jadi kata kunci itu ada yang general tuh yang bersifat tentang kayak misalnya kita cemilan, makanan, terus makanan ringan dan sebagainya. Ada pula kata kunci yang memang bersifatnya spesifik seperti mendeskripsikan tentang produk kita. Misalnya tadi kan keripik jamur, kita set tentang keripik jamur. Nah, keripik jamur tiram misalkan ya. Nah, ini pun bisa memudahkan gitu ya. Ini udah ditambahin sih guys. Bisa memudahkan untuk si yang memang udah punya spesifik tujuan untuk membeli suatu produk itu bisa lebih mudah gitu ya. Kayak di sini ada biayanya nih. Biayanya tuh ini adalah biaya per klik teman-teman. Nah di sini Shopee itu minimal biaya per kliknya 200. Misalkan dengan kita harus mengira-kira budget yang kita setting sama biaya per klik. Nah budget yang kita setting itu untuk
biaya per klik ini, misalkan biaya per klik ini tuh 500 per keywords-nya ya. Jadi ketika muncul di homepage, terus ada yang mengklik, itu kita dapat cost atau kita mengeluarkan duit atau uang sebesar Rp500. Konfirmasi tambah pencarian. Setelah itu, nah kita bisa melihat di sini ada beberapa iklan kata kunci yang memang sebelumnya sudah saya setting gitu ya. Nah, di sini ada harga rekomendasi. Harga rekomendasi itu ini dari Shopee sendiri, cuman tidak jarang juga harga rekomendasi ini tidak mutlak lebih baik dari apa yang harga kita tentukan. Nah, di sini kita bisa sesuaikan biaya iklan kita gitu, tidak harus mengikuti harga rekomendasi. Harga rekomendasi di sini kenapa bisa segini gitu ya. Ini tuh harga rekomendasi estimasi ketika kita pengen tampil di halaman pertama. Jadi kan persaingan iklan ini kan banyak banget nih yang setting ya teman-teman. Nah, halaman pertama itu kita bisa jadi halaman pertama jika membit itu seperti ini. Tapi nggak jarang juga kalau misalkan iklannya tidak banyak yang menggunakan kata kuncinya gitu ya. Di halaman misalkan di budget 1.000 pun kita tuh udah bisa tampil di halaman pertama gitu. Nah, semakin tinggi biaya yang iklan kita setting, semakin besar juga kemungkinan kita kemungkinannya kita bisa tampil di yang paling atas atau yang paling depan gitu. Oke, kalau misalkan ini bisa disetting manual aja pribadi. Kalau misalnya ada yang nggak jadi nih, misalkan keripik doang terlalu general, kita bisa hapus di sini aja teman-teman. Hapus, nanti terhapus sendiri. Nah, udah itu, kalau misalnya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini tinggal langsung diklik di kanan bawah, aktifkan, tinggal klik langsung aktifkan iklan nih di kanan bawah teman-teman. Aktifkan iklan, tapi ini sudah aktif. Ini aktifkan iklan produk serupa. Nah, apa iklan produk serupa? Mungkin teman-teman pernah belanja di Shopee ketika teman-teman contohnya belanja HP gitu ya, handphone Samsung misalkan. Yang spesifikasinya telah teman-teman atur, harganya atur. Nah, ketika kita scroll ke bawah tuh ada iklan rekomendasi atau produk serupa. Nah, itu untuk mengaktifkan iklan produk serupa itu fungsinya di situ, teman-teman. Jadi kita bisa setting, ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, karena kita belum top up ya, karena ini hanya demo sementara, jadi pastikan saldonya teman-teman cukup dulu ya, atau di top up dulu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak penjelasannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Setelah dari situ kita bisa melihat progres iklan, nanti muncul di sini ya, iklan berjalan 100.000 nih segini. Nah, kita bisa melihat tentang progres kita, jumlah dilihatnya berapa sama orang, jumlah kliknya berapa, presentasi klik, biaya, konversi, produk terjual, omset atau GMV, terus efektivitas dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tuh bisa juga mengatur, misalkan dilihatnya udah banyak tapi jumlah kliknya sedikit, atau semuanya udah banyak tapi si produk terjualnya sedikit. Kita bisa atur budgetnya kembali ya teman-teman, diklik aja di situ, terus bisa mengatur kembali, misalkan jajanan ringan terlalu besar nih biayanya, bisa kita atur ke misalkan contoh 500 lah ya, 500 per klik. Nah gitu teman-teman. Nah, terus kita bisa melihat statistik iklan, kita bisa dilihat jumlah klik yang tadi, presentasi klik, konversi, tapi jadi di sini biasanya ada grafik nih. Grafiknya ini per tanggal berapa, misalkan di sini kita bisa atur 1 minggu terakhir atau bulan apa. Terus kita bisa mendownload datanya di sini, yang nanti berupanya filenya Excel gitu guys. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita demokan, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada bila kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman. Nah, oke, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, di era pandemi, para pebisnis, terutama usaha-usaha skala menengah, dituntut untuk dapat adaptif serta inovatif
agar dapat bertahan. Salah satu cara pebisnis untuk dapat bisa bertahan yaitu dengan memanfaatkan teknologi, yang dimana banyak para pebisnis yang bertransformasi dari bentuk offline ke online atau biasa disebut dengan e-commerce, yang sebelumnya penjualan dan periklanan yang dilakukan secara offline, sekarang kebanyakan dilakukan secara online. Untuk mendukung penjualan secara online, para pebisnis dapat memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan melakukan periklanan atau biasa disebut dengan ads, yang bertujuan dalam rangka penyebaran luasan informasi mengenai bisnis tersebut, agar dapat menarik minat pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karenanya, diharapkan para pebisnis dapat menerapkan pemanfaatan teknologi dengan efektif dalam menunjang serta pengembangan bisnis mereka. Nah, itu tadi sekian presentasi dari kami. Kurang maaf. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Thank you semua. Udah ini recordnya.